Terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Nah, topik wawancara kali ini adalah tentang teknik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebaikan. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Diidentifikasi dulu keputusan itu, apakah itu sama-sama benar atau ada salah satu yang salah. Kalau seandainya sama-sama benar, itu termasuk dilema etika. Namun ada salah satu yang salah, itu termasuk rujukan moral. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu kita ambil yang paling benar dan paling bermanfaat. Jadi ditimbang, kemudian dicari yang Betul. paling besar manfaatnya. Manfaatnya itu paling yang paling besar. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya menganalisis nilai-nilai yang bertentangan, terus menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta dan menguji benar atau salahnya, terus uji paradigma, termasuk lagi prinsip resolusinya, dan membuat keputusan. Lihat keputusan atau refleksi. Itu langkah. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan itu harus sama-sama benar, artinya tidak bertentangan dengan hukum. Terus mempunyai prinsip resolusi, yaitu berbasis hasil akhir dan mengambil sikap prioritas yang paling urgent. Lalu hal-hal apa saja ini yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Itu ada 3 pilihan keputusan yang sama-sama penting, namun harus memutuskan untuk memilih salah satu dari yang 3 itu. Jadi Dipilih yang paling paling benar dari permasalahan yang 3 itu, kita pilih. Itu yang kita jadi dicari yang prioritas. utama. Apa Bapak punya tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dulu untuk penyelesaiannya? Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa, Pak? Kalau masalah itu kita tergantung situasinya. Kalau memang itu mendesak, berarti kita harus segera diambil keputusan untuk memutus suatu permasalahan itu. Namun dalam pengambilan harus sesuai dengan paradigma, prinsip melalui 9 langkah pengambilan keputusan itu, dan tidak boleh melanggar hukum. Jadi harus
memperhatikan paradigma, prinsip, dan 9 langkah itu ya Pak. Iya, betul. Dan terutama tidak boleh melanggar hukum. Kemudian ada tidak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya. Ada, yakni pemahaman saya terhadap langkah tahapan-tahapan pengujian dalam pengambilan keputusan. Jadi pemahamannya itu yang Iya. berperan penting. Jadi pemahaman itu sangat perlu sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar-benar kita anggap tepat. Iya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pengambilan keputusan harus memperhatikan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan dengan dasar-dasar nilai kebajikan. Artinya kita mengambil keputusan itu melalui manfaat atau kebajikannya itu apa? Dan harus sesuai tahapan. Betul, disesuaikan dengan tahapan. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin hanya itu kegiatan wawancara kita bisa tutup. Terima kasih Ya, atas sama-sama. Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan kita hari ini adalah wawancara seputar teknik-teknik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik. Nah, begini Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Di sekolah kami ini ketika ada sesuatu yang sifatnya dinilai etika dan jadi sebagai leader, sebagai pemimpin, pertama melakukan langkah mengidentifikasi. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita lihat bahwa permasalahan itu sama-sama benar. Kemudian kita pun masih akan memilih yang lebih besar manfaat dari yang benar, Yang paling banyak manfaat, yang paling luas cakupannya, paling besar manfaatnya yang kita ambil itu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami melakukan skala prioritas, ya, mana yang patut dan layak untuk diutamakan, atau mana yang manfaatnya lebih banyak, lebih luas. Itu standar yang harus dipilih oleh seorang pemimpin ya, atau kepala sekolah. Tetap berbasis manfaat, misalnya. Seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa? Nah, kita menganalisa dulu nilai-nilai yang ada itu. Ya. Artinya perlu kita langkah berikutnya untuk ditentukan yang mana yang perlu kita ambil. Jadi tidak boleh nantinya pimpinan itu salah mengambil keputusan sehingga ada penyesalan di belakang hari. Maka harus melalui tahapan-tahapan, di situ ada tahapan.
Kemudian terakhir kan buat keputusan. Itu pun setelah membuat keputusan jangan selesai sampai di sana, tapi perlu masih kita merenung kembali keputusan yang kita ambil itu. Jadi kita perlu merefleksi lagi. Begitu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kita harus mengambil keputusan itu secara bersama-sama, jangan sendirian. Di sekolah itu melibatkan teman-teman guru yang ada situ. Kemudian di sana kita juga ada prinsip resolusi ya, sehingga kita nanti sebagai pemimpin itu tetap berpedoman mengambil skala prioritas. Tidak boleh langsung ngambil ini yang kita ambil, kita tentukan ini, jangan. Harus dibandingkan dulu supaya memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya penyelesaian keputusan itu untuk lembaga khususnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya tantangannya itu kan sepertinya ada perdebatan di dalam batin. Jadi kita harus menangkan satu, jangan mengutamakan perasaan, karena di sana kan ada aturan. Maka aturan itu yang harus kita, terutama aturan yang ada yang berlaku di sekolah, di lembaga. Aturan ini yang harus kita junjung tinggi, tidak boleh dikalahkan oleh perasaan. Jadi harus memilih skala prioritas, tetap skala prioritas kepada yang. Kemudian, apakah Bapak memiliki tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk dan prosedurnya itu seperti apa, Bapak? Itu kita tetap melihat skala prioritas juga ya. Kita tetap ada tahapan, tidak boleh serta-merta langsung mengambil keputusan ketika itu. Jadi ada melalui tahapan dulu. Jadi Sesuai tahapannya dulu. Jadi langkah-langkahnya langkah-langkahnya terjadwal di sana. Egois tidak boleh kita menampilkan egoisme, tidak boleh. Gitu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ada yang sangat permudah. Kami terbiasa masih melibatkan guru senior ya. Jadi melibatkan teman. Jadi untuk menampung aspirasi dari teman sehingga permasalahan itu akan lebih ringan rasanya dalam penyelesaian. Itu merupakan sifat kehati-hatian seorang pemimpin. Kita libatkan stakeholder yang ada nih, teman-teman ini kita libatkan. Jadi lebih hati-hati. Lebih hati-hati, tidak boleh sembrono, karena ketika gegabah maka penyelesaian penyelesaian yang cepat tapi tidak tepat akan berujung pada penyesalan. Itu tak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Baik Bapak, ini untuk yang terakhir. Iya. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika selama ini? Iya. Jadi pengambilan keputusan itu haruslah mengedepankan atau melihat paradigma yang ada. Kita bisa memetik pelajaran dalam pengambilan keputusan semacam ini. Sifat kehati-hatian itu penting sekali. Sehingga output nanti, keputusan yang dihasilkan nanti itu benar-benar membawa manfaat untuk semua.
mungkin cukup sekian ya, saya rasa sudah cukup. Terima kasih karena Bapak sudah menyediakan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini membawa manfaat, terutama untuk saya sebagai tenaga ilmu dan untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Semoga sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Kegiatan kita hari ini adalah wawancara Ya. seputar pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ini untuk pemenuhan tugas saya sebagai TGP Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Ya, sharing ini ya. Ada menimba ilmu ini saya. Ya. Kita langsung mulai saja ya Pak ya. Mari. Begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau pengalaman yang sudah berjalan ya, yang pertama itu dalam menelaah kasus-kasus dilema etika, yang pertama pengamatan langsung ya. Pengamatan langsung lebih-lebih kepada indikator-indikator yang terkait dari situ. Jadi bisa melalui seluruh wali kelas yang ada yang masuk dalam indikator-indikator dilema etika. Itu ya Pak ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bapak ya, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak itu memutuskannya bagaimana? Dalam mengambil keputusannya, dalam sisi yang disampaikan tadi, ambil sisi yang paling bermanfaat. Ambil sisi yang paling bermanfaat dari keputusan yang sudah diambil. Jadi dibandingkan dulu ya, dicari yang paling banyak manfaatnya. Ya, jadi dua sisi permasalahan itu dalam mengambil keputusan, ya dicari sisi yang paling bermanfaat lah, paling baik lah intinya gitu. Baru diambil keputusan. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Sebelum mengambil keputusan, Iya. Mengidentifikasi ya, menghadirkan permasalahan, data-data, penampilan data-data, ya, terus ambil skala prioritas, baru nanti ngambil keputusan. Jadi masalahnya Ya diidentifikasi, Fakta-faktanya ya, dianalisis bagaimana. data-data, faktanya, ya, baru, ya, gitu. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu yang utama ya musyawarah gitu ya. Musyawarah ya paling tidak ada dengan lingkup kita yang selalu berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru di sini. Kalau seumpamanya itu nanti masih belum menghasilkan, kiranya masih ragu dalam memutuskan, nantinya bisa komunikasi dengan pengawas sekolah. Selain itu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan di sekolah dalam dilema etika itu?
Kalau memang sulit ya, dilema etika ini kan satu sisi kita harus menjalankan aturan sesuai dengan SOP yang sudah dibuat sama sekolah. Sekolah kan tentunya memiliki SOP ya, memiliki SOP, dan sebagai ASN di lembaga juga memiliki aturan yang harus kita laksanakan ya. Cuman pengambilan keputusan kan harus tetap dilaksanakan, harus cepat diambil dan dilaksanakan. Ya kendalanya dari sisi itu. Jadi dalam mengambil keputusan yang berbasis data ya, kebijakan, skala prioritas, tapi yang bersisi keadilan ya, sesuai dengan nilai-nilai paradigma yang ada. Nah, itu yang sulit ya, sulit hal yang sangat dilema ya. Satu sisi harus melaksanakan SOP yang ada, tapi ya nilai manfaatnya juga kita harus perhatikan. Jadi harus menilai dari sangat hati-hati ya, betul. Tapi harus diputuskan itu, mau tidak mau ya, mau tidak mau harus diputuskan. Itu di sisi itu yang agak menyita pikiran lah. Lalu apakah Bapak dalam penyelesaian masalah ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya seperti apa dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Selama ini dilihat dulu ya, aspek permasalahannya dilihat. Kalau memang keputusan itu mendesak harus diputuskan ya, diputuskan waktu itu. Ketika masih ada toleransi waktu ya, jadi pengambilan keputusan itu ya diselesaikan secara berjenjang. Ada identifikasi, analisis dulu ya, baru nanti diputuskan dan ditindaklanjuti gitu ya. Kalau memang perlu itu nanti ada skala rentang waktu mungkin seminggu, 2 minggu, dan nanti tindaklanjutnya seperti apa. Jadi tergantung situasi dan permasalahan itu urgent apa tidak, ya, urgent apa tidak. Kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung ya, pasti ada faktor-faktor yang mendukung ya, terutama itu lingkungan sekolah yang mana itu keterlibatan Bapak dan Ibu guru ya, komite sekolah, pengawas sekolah, itu yang sangat membantu lah dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang selama ini ya dalam mengambil keputusan dilema etika ini ya, dalam rentang waktu yang urgent, ini harus skala prioritasnya harus segera diselesaikan ya, segera diatasi. Yang utama itu yang berkaitan dengan pengambilan keputusannya, karena dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ini hal-hal yang harus diperhatikan itu kan skala prioritas yang nanti itu akan bermanfaat ya dalam pengambilan keputusan. Jadi hal ini itu yang paling sangat menyita ya dalam hal-hal ini, itu berkaitan dengan aspek-aspek moral, nilai-nilainya itu
yang merupakan skala prioritas, yang mana keputusan itu tidak menyimpang dari apa yang memang kita angkat bersama. Jadi tidak boleh melanggar hukum Ya SOP lah, SOP yang ada itu kan yang sangat kepada kita gitu ya. Itu dalam hal-hal yang sangat lah di dilema tadi. Sebenarnya dilema juga buat kepala sekolah di dalam mengambil. Baik Bapak, mungkin cukup sekian wawancara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Ya. Tapi ini sharing ya, sharing ini bukan jadikan pegangan lagi untuk apa ya, ini kan menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini seperti ini, jadi mungkin berbeda lah situasinya dengan lingkungan sekolah. Tapi semoga ini menjadi rujukan Adit ya. Ya, amin Pak. Ini kan juga pelajaran buat saya. Jadi kan walaupun tidak mengalami sendiri kan belajar dari pengalaman yang Bapak Semoga ini sama-sama bermanfaat ya. Baik Bapak, terima kasih wawancaranya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk saya. Ya, sama-sama. Saya pamit dulu. Ya. Terima kasih Bapak. Iya, Assalamualaikum. ya main-main lagi ke sini ya. Ya.